selamat siang buat teman-teman informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar teman-teman informatika selama kuliah online ini? Kami harap baik-baik aja ya, dan tetap lancar mengikuti kuliahnya dan tetap berprestasi untuk informatika ke depannya. Nah, dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang skripsi dan pasca kuliah gitu, bersama Bapak Arif selaku Sekprodi Prodi Informatika. Mungkin Pak ada tagline dulu buat teman-teman informatika. Oke, kita tagline bersama ya. Genggam dunia dengan teknologi gitu ya. Oke. Nanti teman-teman yang di rumah silakan diikuti. Oh, silakan dimulai. Mungkin saya. Apa ini? Mungkin langsung teman-teman prodi informatika gitu ya Pak. Oke, informatika gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Informatika genggam dunia. Genggam dunia dengan teknologi. Oke. Informatika genggam dunia dengan teknologi. Oke, emoticon ngecing. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang skripsi, bagaimana cara mengambil judul yang baik dan penelitian yang baik. Mungkin Marif, bagaimana sih cara mahasiswa untuk mengambil atau melihat kondisi sekarang dengan menjadikan judul skripsi yang baik? Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi sebenarnya teman-teman, ketika mau mengambil skripsi, cara paling gampang adalah mengikuti topik interestnya dari dosen. Nah, makanya jauh-jauh hari sebelum teman-teman mengambil skripsi itu hunting dulu nih dosen mana sih yang menarik topik-topik yang dibicarakan gitu. Sehingga karena gini, setiap dosen itu memiliki roadmap penelitian masing-masing dan mereka pasti sudah punya banyak case, sehingga sebenarnya teman-teman itu tidak perlu repot-repot mencari judul sendiri. Harusnya lo ya. Ya meskipun nanti akhirnya cari judul sendiri, tapi at least kalau sudah ngobrol dengan dosen itu tahu arahnya. Nah, yang jadi problem sekarang adalah belum ngobrol dengan dosennya, teman-teman istilahnya meraba-meraba, baca paper, baca sana sini bingung sendiri, gitu kan. Ketika mau ngajuin judul mental ditolak gitu karena nggak clear. Nah, itulah menjadi kendala sekarang ini. Tapi yang menarik adalah sekarang saya kasih bocoran sedikit trennya di informatika. Dari sekian ribuan judul yang aktif di semester ini, ternyata ada lebih dari 20% itu topiknya tentang big data dan algoritma. Kemudian menyusul urutan di bawahnya itu multimedia, kalau nggak salah baru di bawahnya software engineering. Ya, membuat aplikasi, membuat web dan seterusnya. Itu insight-nya sedikit. Nah, balik lagi ke tadi, bagaimana cara memilih judul. Kalau kita mau ngomongin yang ideal ya, teman-teman harus baca minimal 10 paper misalnya. Itu kalau versi yang ideal ya. Tapi saya yakin teman-teman nggak kuat kalau suruh baca 10 paper. Saya aja kalau suruh baca 5 paper pusing gitu. Maka cara yang gampang tadi, ngobrol dengan siapa? Dengan dosen yang kira-kira interest topiknya itu sama dengan yang teman-teman minati. Entah IoT, ya tema besarnya dulu aja, IoT atau software engineering, bangun produk, atau tentang algoritma, kecerdasan buatan, ya topik-topik besarnya itu. Baru setelah ngobrol, nanti akan ada kata kunci berikutnya baru dikejar. Itu. Jadi buat teman-teman informatika, intinya ketika mau mengambil skripsi ini harus banyak cek dulu nih sama dosennya. Mungkin dalam bahasa anak muda itu PDKT-an dulu gitu ya, buat teman-teman, betul. PDKT-an dulu buat dosennya. Oke, mungkin langsung saja Pak ya, penelitian yang bagus, cara untuk metode penelitian yang bagus untuk sekarang ini seperti apa? Oke, yang pertama penelitian yang bagus itu yang selesai, karena pada faktanya banyak yang neliti nggak selesai. Itu. Kemudian kalau mau kita naik level, yang bagus berikutnya yang sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian. Contohnya gimana ya? Contohnya tadi kita nggak boleh membangun asumsi di dalam penelitian kita. Semuanya harus berdasarkan data dan fakta. Jadi kalau teman-teman, contoh realnya gini, tanaman padi belakangan ini banyak mengalami gagal panen. Belakangan ini itu maksudnya apa? Gitu kan masih ambigu. Apakah dalam kurun waktu 2-3 bulan terakhir? Nah, banyak gagal panen. Banyak itu seberapa banyak?
di Jogja misalnya ada 5 hektar, apakah cuma 1 hektar gagal panen bisa dibilang banyak? Nah itu kan semua kalimat-kalimat asumsi. Nah itu yang saya maksud dengan kaidah-kaidah yang betul. Kemudian kata siapa kan? Kalau cuman katamu sendiri, lah kamu siapa kan gitu. Makanya kita dalam mata kuliah metodologi penelitian pasti diajari dengan membaca referensi dan harus mensitasi. Nah itu tadi ya penelitian yang bagus tadi, yang penting yang selesai. Yang kedua yang sesuai dengan kaidah penelitian. Kemudian kalau mau naik level lagi, yang bagus adalah yang divalidasi oleh sekumpulan expert, yang itu bisa kita dapatkan kalau kita publish jurnal di entah di jurnal yang lokal maupun yang internasional. Nah itu sih yang bagus. Kemudian baru sidang skripsi. Nah ini bocoran ya teman-teman, kalau misalnya sudah divalidasi di luar, misalnya di jurnal atau di proceeding, maka nggak ada alasan sidang di internal itu akan, sidang di sini itu akan menggagalkan teman-teman, itu hampir nggak mungkin karena sudah divalidasi oleh expert yang sedomen dengan bidang itu. Nah gitu. Oke, mungkin teman-teman bisa mengambil ini ya, ilmu dari Bapak Arif. Bagaimana untuk penelitian yang bagus itu penelitian yang selesai dan sesuai dengan kaidah-kaidah. Karena topik awal kita itu tentang skripsi dan pasca lulus, jadi mungkin teman-teman profesi mungkin skripsi ini apakah berpengaruh ketika mahasiswa ini mau melamar kerja? Iya, saya sekarang posisinya sebagai industri karena saya sebelum aktif di sini saya banyak melakukan rekrutmen, mencari developer, konteksnya IT. Pasti saya ketika menjadi seorang industri akan melihat seberapa expert si calon karyawan ini, employee ini. Kalau tandanya gimana expert? Dengan portofolio. Kalau tidak punya portofolio produk, maka yang dilihat adalah skripsi yang dia kerjakan kemarin. Itu menjadi baseline-nya minimal gitu. Kalau dari skripsi dan experience skripsi dengan apa yang di-apply dalam pekerjaan itu nggak nyambung, maka menjadi pertanyaan, loh mbien ngopo kok ambil judul kayak gini gitu. Nah, tapi ya kembali lagi sih, kalau kita ngomongin rezekinya orang beda-beda, kalau misalnya perusahaannya tetap butuhin dan tetap lolos ya sah-sah saja gitu kan. Cuman kita bicara yang ideal. Tapi Pak, mungkin permasalahan dari teman-teman sekarang nih yang lagi mungkin skripsian atau lagi mau lulus, mereka tuh beranggapan atau berargumen bahwa skripsi ini tidak ngaruh buat bekerja. Malah mereka minta kerjakan atau ngejoki lah istilahnya. Gimana sih Pak kita mau meyakinkan bahwa skripsi itu penting untuk dikerjakan, bukan hanya ngejoki gitu? Ini aja maksudnya ngejoki gimana? Merojek teman-teman yang lainnya atau gimana? Skripsinya dibeli lah. Diprojekkan, iya. dibeli ya. Oke. Sebenarnya gini, kalau saya ya tadi seperti yang saya sampaikan ya, dari sisi industri itu akan benar-benar melihat seberapa relevan ilmu yang kamu miliki dengan apa yang akan digunakan nanti di industri. Nah, salah satu pembuktiannya itu dengan skripsi. Sebenarnya dari klausa ini sudah nggak ada ruang sih untuk menganggap penelitian skripsi nggak penting. Justru ini menjadi batu pijakan teman-teman untuk masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya. Beda ceritanya kalau teman-teman di sini kerjanya, mohon maaf, belajarnya di informatika tapi kerjanya yang tidak relate dengan informatika. Nah itu yang salah bukan informatikanya tapi mungkin mindsetnya yang keliru kan gitu. Sehingga berakibat pada menganggap skripsi nggak penting-penting amat. Ya bener nggak penting, kamu kerjamu nggak sesuai dengan bidangmu kan gitu. Nah jadi bukan skripsinya yang salah ya, tapi mungkin mindsetnya yang perlu dikemas ulang. Oke, mungkin teman-teman yang sering beranggapan wah skripsi ini cuma musing-musingin doang, nanti kalau kerja nggak dipakai lagi. Mungkin teman-teman bisa merangkai atau membenarkan atau lebih menggali lagi skripsinya, yaitu apalagi di bidang informatika untuk lebih mengimprove dirinya. Betul. Nah untuk gini Pak, peluang kerja buat teman-teman di informatika itu sekarang sangat luas ya Pak. Mungkin bisa dijabarkan apa yang sekarang lagi tren buat teman-teman informatika seperti itu. Oke, yang pertama di jurusan kita, di prodi kita itu ada 4 aspek ya. Saya bilang 4 aja deh. Big data, software engineering, network
jaringan, dan satunya multimedia. Dan teman-teman sekarang bisa merasakan euforianya itu di dunia industri, betapa hampir di semua lini industri membutuhkan 4 profesi ini. Ya. Hampir nggak ada yang membutuhkan. Bahkan yang mau bicara jurnalis semua butuh orang multimedia. Mau bicara apalagi bicara teknologi, ya, programming, jaringan juga semuanya butuh. Mau buka kafe juga akhirnya butuh infrastruktur jaringan juga untuk memastikan semuanya bisa terkoneksi dengan, ya saya kira hampir semua lini bisnis sekarang membutuhkan bidang kita. Oke. Jadi gini Pak, mungkin permasalahan dari teman-teman atau mahasiswa informatika tuh sekarang lagi kebingungan Pak. Kebingungan kenapa? Karena mereka tuh terlalu melihat dunia yang luas. Kayak aku pengen berkarir di misal UI UX, aku pengen berkarir misal di Android. Mereka tuh nggak bisa fokus sama satu karena terlena sama apa yang ada di depan kita gitu Pak. Jadi semakin banyak pilihan justru semakin membuat bingung ya? Iya Pak. Ya benar juga, itu saya mengalami juga itu. Solusinya gimana ya? Jadi menentukan keinginan, ya, menentukan passionnya, menentukan passion. Jadi sebenarnya teman-teman harus mengerti betul ya, dirinya itu memang passion di situ atau cuman sekedar ikut-ikut temennya. Nah itu yang bahaya kalau teman-teman nggak tahu jati diri itu kayak gitu, ngikut ke sana baru tren ngoding ini, ikut ke sana baru tren TikTok, ikut ke sana, tapi lupa bahwa sebenarnya passion dia itu apa. Ini yang harus digali sebenarnya, passion itu tadi. Mungkin penyakit teman-teman itu sekarang itu Pak, entah itu karena mereka ikut-ikutan atau karena terlena sama apa yang di depan kita itu. Itu Pak. Mungkin tips-tipsnya buat teman-teman itu Pak, buat fokus sama satu bidang. Buat fokus sama bidang ya. Kalau saya berdasarkan experience saya ya, bergaulah dengan lingkungan yang tepat. Nah, misalnya teman-teman fokus di bidang UI UX nih, ya bergaulah di ekosistem itu, di komunitas itu, maka insya Allah energinya teman-teman juga akan termaintain di situ. Tapi kalau teman-teman di situ terus gaulnya dengan orang programming atau dengan sosial media konten, nanti pasti akan berlaku hukum ini, rumput tetangga kelihatan lebih rumput tetangga kelihatan lebih hijau. Itu akan selalu berlaku. Tapi kalau teman-teman berada dalam satu ekosistem dan saling mengerti, insya Allah akan memahami, oh ya udah bidang kita masing-masing dan kita saling membutuhkan, kira-kira kayak gitu. Oke, mungkin teman-teman ya, yang pertama kita tuh bagaimana kita menentukan passion itu fokus sama diri kita sendiri, fokus sama apa yang kita inginkan, dan yang paling penting itu memilih circle. Begitu ya Pak? Ya betul, memilih circle itu jadi sangat penting. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan dari podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sehat-sehat semua buat teman-teman informatika. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tagline. Oh iya, sebelum kita tutup, kita tagline dulu ya. Dan jangan lupa tagline-nya yaitu ketika kami ngomong informatika, maka jawabannya genggam dunia dengan teknologi. Kita coba ya satu kali. Informatika, genggam dunia dengan teknologi. Bagi kamu-kamu yang pengen belajar pemrograman, jaringan, dan multimedia, gabung aja di program studi informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Dengan dukungan pengalaman dalam bidang informatika, puluhan fasilitas lab komputer dan resource center yang memadai, serta pengalaman matang dalam bidang pengajaran informatika. Prodi ini selalu berupaya dalam memberikan atmosfer pembelajaran guna menghasilkan lulusan terbaik, profesional, dan berkarakter. Selain itu, melalui mekanisme pembelajaran aktif, mahasiswa juga selalu didorong untuk terus belajar dan berkreasi melalui kegiatan praktek dan lomba hingga ke skala internasional. Tunggu apa lagi? Segera bergabung di Prodi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta.